Berasa gagah lu, bisa lolos? Dasar oplok emang. Resmi, Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka pencucian uang. Saya ingin mengklarifikasikan bahwa uang yang ada di rumah Sentul adalah milik saya. Terkhusus untuk masyarakat seluruh Indonesia, mari kita kompak satu suara, satu tuntutan, yaitu sahkan undang-undang perampasan aset para koruptor dan sahkan undang-undang hukuman mati bagi para koruptor. Berasa gagah lu, bisa lolos? Dasar oplok emang. Resmi, Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka pencucian uang. Siapa sih dekingan lu? Boleh juga mainnya. Bisa lolos. Padahal barang bukti udah ada. Udah digerebek, udah disita. Lolos lu tua. Panggih jeung aing di jalan ku aing gered sia kana jero hawu. Untuk polisi Indonesia jangan takut dong. Ini tuh jelas pada masyarakat dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Salsabila. Saya ingin mengklarifikasikan bahwa uang yang ada di rumah Sentul adalah milik saya. Saya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan ini. Memang uang itu adalah warisan dari kakek buyut saya yang saya titipkan kepada Jampitsus. Karena saya takut kalau saya simpan uang itu sendiri, saya takut teman-teman saya jadi pada minjem duit. Terus juga saya takut berantem sama saudara-saudara saya gara-gara duit ini. Makanya saya titipkan kepada Jampitsus. Gak ngerti gua kenapa Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka, padahal buktinya udah banyak. Kayaknya ya, ini cuma kayaknya, pada saat Polri ngitung total emasnya ada 74.000 gram dikali 2.650. Ini harga emas hari ini ya, sama dengan 1,961 bingung kan lu? Jadi gimana nih ke depannya kalau yang megang sapu aja ngotorin lantai sendiri? Jadi selamat aja deh buat aku dan teman-temanku jadi WNI seumur hidup. Insya Allah masuk surga jalur WNI. Amin ya Allah. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Kopdes. Cakep. Bukan pantun. Polisi ditangkap jaksa, jaksa digeledah polisi, tentara lindungi koruptor, KPK paling nangkap bupati, giliran rakyat berpajak.
beberapa sumber berita di media sosial. Belakangan ini semakin ramai dan semakin heboh berita para koruptor begal uang negara ini. Bahkan yang terbaru, kasus blackout di Jawa, PN kerugian sekitar 5 triliun, dan ini ada korelasinya dan sangkut pautnya dengan jampit sosial lagi heboh ini. 271 triliun 968,5 triliun 1,56 triliun 1 miliar per hari 74 kg emas. Pantas rakyatnya miskin. Thank you. Kalau nggak mau bayar pajak, dicopot saja kewarganegaraannya agar pindah jadi warga negara lain. Nenek moyang, setan alas, ya, tua bangka, bau tanah, ya. Asal kau dengar, ya. Negara ini bukan punya bapak kau, negara ini bukan punya nenek kau, negara ini bukan punya mama kau, ya. Jadi kami mau bayar. Fahri Hamzah usulkan pajak rumah akan dinaikkan, warga suruh pindah ke rumah susun. Pejabat-pejabat pola pikirnya makin stres saja. Kamu aja yang pindah ke rumah susun, ngapain mengusulkan pajak rumah dinaikkan? Jalan raya ini kami bayar pasti pajak kami, Bapak Ibu. Dua langkah. Pemenangan kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri. Bahlil, akhirnya kau kena perangkap juga, Bahlil. Syukur Poltar cocok tuh, Bahlil, karena sebentar lagi KPK akan memeriksa Bahlil. Syukur karena cakep mulia jeplak. Ini yang lagi viral ini, harapan rakyat Indonesia terwujud. Bahlil akan diperiksa atas dugaan kasus korupsi batu bara sebesar 5 triliun. 5 triliun, Lur. Bahlil nggak bisa gandeng lagi sekarang, Lur. Saya Ahmad Mudhaffar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional, Mayong Jepara, Jawa Tengah, menyatakan mulai hari ini yang berkah ini menyatakan bahwa semua keluarga besar Al-Husna, mulai KPIT, TKET, SDIT, SD Tahfidz, kemudian SMP IKI, SMA IKI, dan keluarga besar Al-Husna semuanya menyatakan mulai hari ini menolak dan tidak menerima MBG. Yang beberapa bulan ini kami
menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa yang kami harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami nyatakan bahwa menerima MBG hukumnya haram. Sekali lagi, menerima MBG hukumnya haram karena al-i'anah 'alal maksiyah maksiyatun. Al-i'anah 'alal haram haramun. Menolong kemaksiatan hukumnya maksiat. Memfasilitasi terjadinya perbuatan haram hukumnya juga haram. Buatnya MUI, tolonglah segera kalian fatwakan mengharamkan yang namanya bayar pajak. Dan juga kalian haramkan untuk menyolatkan koruptor yang meninggal. Ini Indonesia udah hancur berantakan, dan kami nggak tahu harus percaya kepada pemimpin yang mana. Kami udah mati-matian bayar pajak, kami peras keringat kami habis-habisan, tetapi uang pajak yang kami berikan untuk pembangunan negara ini justru dikorupsi. Dan yang menangani kasus korupsi, dia juga melakukan tindakan mega korupsi. Ini luar biasa bangsa kita ini. Dan kita tinggal nunggu kehancurannya aja. Jadi sebelum ini terlambat, mari kita bikin perubahan. Jangan sampai pengorbanan para pahlawan leluhur kita yang dulu itu sia-sia, hancur. Luar biasa, gelombang demonstrasi kembali menjadi perhatian publik. Di sejumlah daerah, massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah. Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa sejumlah tuntutan yang mereka anggap penting untuk segera mendapat perhatian. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penolakan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Sebagian peserta aksi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali program tersebut dan memastikan penggunaan anggaran negara diprioritaskan pada kebutuhan yang menurut mereka lebih mendesak. Bahkan mereka menuntut agar supaya MBG ini di stop selamanya. Seperti menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, itu perlu untuk memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan layanan kesehatan, serta memperkuat sektor pendidikan. Selain itu, isu mengenai harga bahan bakar minyak atau BBM juga menjadi sorotan utama dalam berbagai aksi. Para demonstran menyampaikan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurut mereka, kenaikan biaya bahan bakar berpotensi meningkatkan ongkos transportasi. Itu nyata, biaya distribusi barang, hingga harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai dapat semakin menekan daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan kelompok berpenghasilan rendah. Tidak hanya itu, sebagian peserta aksi juga menyoroti laporan mengenai antrian panjang atau keterbatasan pasokan BBM di sejumlah SPBU seluruh Indonesia. Mereka berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan distribusi berjalan lancar sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar. Bagi banyak orang, ketersediaan BBM bukan hanya soal transportasi, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam berbagai orasi, para demonstran menyerukan agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Mereka meminta setiap kebijakan dan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga dikaji secara terbuka dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Menurut mereka, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, pemerintah pada umumnya menyatakan bahwa setiap kebijakan disusun berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi fiskal negara, perkembangan ekonomi, satu tujuan pembangunan jangka panjang. Pemerintah juga menyampaikan bahwa program-program yang dijalankan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan terus dievaluasi sesuai kebutuhan. Perbedaan pandangan mengenai kebijakan publik merupakan hal yang lazim dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara damai. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi serta memberikan penjelasan mengenai dasar pengambilan kebijakan. Tetapi kenyataannya pemerintah tidak mendengarkan. Itulah yang membuat rakyat marah. Itulah yang membuat mahasiswa marah.
Dialog yang terbuka dan berbasis data menjadi salah satu cara untuk mencari titik temu atas berbagai perbedaan tersebut. Nah, pengamat menilai bahwa aspirasi masyarakat dapat menjadi masukan penting dalam proses evaluasi kebijakan. Di saat yang sama, mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif sehingga penyampaian pendapat dapat berlangsung dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Pada akhirnya, isu mengenai program MBG, harga BBM, maupun ketersediaan BBM di SPBU merupakan persoalan yang menyentuh kehidupan banyak orang. Karena itu, transparansi, komunikasi yang terbuka, serta evaluasi kebijakan yang didasarkan pada data dan kondisi di lapangan menjadi hal penting. Dengan demikian, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang konstruktif. Sementara kebijakan yang diambil diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan. Itulah tuntutan yang diinginkan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia.